Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 16 Mei 2024 setelah data CPI tadi malam keluar. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share. Alright, di sini saya bahas dulu dari segi data CPI tadi malam, ya. CPI tadi malam literally saya memperkirakan itu antara dia flat ataupun dia naik sedikit, karena berdasarkan data yang ada itu kan menunjukkan sebenarnya angka CPI itu sedikit meningkat karena personal spending dan core PCE itu relatif naik. Ya, tapi yang keluar tadi malam itu ternyata sesuai ekspektasi, ya, sesuai ekspektasi, yang dimana berarti data inflasi kemarin itu sudah turun sedikit. Untuk keseluruhan data inflasi inti ataupun headline inflation-nya itu kalau saya boleh bilang sebenarnya masih tinggi, ya. Penurunannya pun tidak terlalu besar, ya. Kalau dibilang dari data sebelumnya, ya, kalau kita mengacu pada data sebelumnya, sebenarnya data bulan lalu itu lebih besar dibandingkan sekarang. Ya, kalau kita bandingkan dengan headline inflation year on year, bulan lalu itu 3,2 keluar 3,5, dan sekarang dari 3,5 sesuai ekspektasi drop cuma 3,4%. Kemudian dari segi CPI month of month ini turun cuma sedikit ke 0,3, sedangkan core CPI-nya itu juga turun sedikit dari 0,4 ke 0,3, sedangkan dari core inflation year on year-nya di sini dari 3,8 turun sedikit ke 3,6%. Jadi sebenarnya kalau dilihat, ya, secara data kalau dibandingkan yang ini, ya, dari data sebelumnya dengan data sekarang yang keluar itu bisa dibilang inflasinya turun sedikit, ya, turun sedikit, bukan turun ekstrim seperti halnya dari 3,4 ke 3,1. Ya, itu baru turun ekstrim. Turun ekstrim yang bisa dibilang bisa mempengaruhi market sebenarnya. Makanya itu kalau dilihat kemarin, kenapa pada saat CPI keluar di sini harga sedikit bingung arahnya kemana, ya, sedikit bingung arahnya. Kenapa dia naik kemudian drop lagi? Ya, karena selain data CPI kemarin itu kan ada data tentang retail sales. Ya, retail sales di sini ternyata tidak ada pertumbuhan sama sekali. Ya, dari 0,6% itu 0%. Kemudian dari segi manufacturing index seperti yang sudah saya duga, ini hasilnya pasti akan tetap minus, ya, dari minus 14 ke minus 15. Yang saya nggak expect itu cuma inflasinya doang, ya. Inflasinya doang itu saya expectkan memang antara 3,5 atau 3,6 sebenarnya, tapi yang keluar 3,4. Turun sih dia, ya, turun sih dia, tapi kalau menurut saya pribadi, ya, menurut saya pribadi berdasarkan data yang sudah keluar, berdasarkan kalau yang dibandingkan antara month of month dengan year on year, ya, di sini kalau boleh saya bandingkan sebenarnya turunnya ini tidaklah terlalu apa ya bisa dibilang, ya, turunnya tidak terlalu banyak, turun cuma ya sekilas doang, ya, sekilas doang. Sehingga kalau kalian lihat kemarin kan sudah saya bilang juga, kalau kalian ingin lihat dari segi data suku bunga bank sentral di Amerika yang kemungkinan akan ada pemotongan suku bunga, ini berpengaruh sedikit sekali, ya. Kalau terakhir kan di sini kalian lihat sekitaran 30%, ya kan? Di sini sekitaran 30%, di sini sekitaran 40% lebih, ya kan? Untuk update setelah CPI sekarang kalian bisa lihat kalau di bulan September itu menurun untuk dari yang 5,5 menjadi 26,8, sedangkan untuk yang 5,25 itu naik menjadi 53,1%. Berarti di sini sudah naik di atas 50% probability-nya. Yang berarti tetap stay on play, ya. Stay on the track kalau isunya yang akan ada pemotongan suku bunga sebanyak 2 kali itu benar, ya. Tetapi kita masih punya di bulan depan, ya, bulan Juni itu kita akan melihat economic projection, ya. Dengan data yang sudah keluar, ini economic projection keluar tanggal 12 Juni, berarti setelah NFP bulan Juni, ya, tapi kan sebelum CPI. Jadi kalau dilihat dengan berdasarkan data sekarang,
ini saya cuma asumsi aja ya, saya cuma asumsi doang. Untuk pemotongan suku bunga saya rasa agak sedikit berat kalau The Fed ingin motong suku bunga. Ya. Ini kan baru pertama kalinya ya. Kalau kalian lihat ini pertama kalinya untuk inflasi year on year itu turun. Ya. Kalau dilihat ini kan dari 3,1 kemudian ke 3,2, kemudian ke 3,5. Berarti selama 3 bulan berturut-turut kemarin dari bulan Februari, Maret, April itu naik semua inflasinya, dan sekarang di bulan Mei itu turun sedikit ke 3,4. Kalau dibandingkan dengan data sebelumnya, di sini kan dari 3,7 drop ke 3,2 ke 3,1. Penurunannya ini hanya bisa dibilang semenjak dia masuk ke teritori 3%, penurunan itu dari segi inflasi tidak bisa ditahan lama ya, kecuali dengan histori sebelumnya kan kita tahu year on year inflasi di Amerika itu mentok sampai 9,1. Ya, ini wajar dari 9,1 turun ke 8,5, kemudian turun sampai dan seterusnya turun ya. Dari 9,1 turun ke 8, turun ke 7, turun ke 6, turun ke 5, turun ke 4, turun ke 3. Nah, ketika turun ke 3 ya, di bulan Juli 2023 CPI-nya itu naik dari 3 menjadi 3,2 ke 3,7. Dari 3,7 turun lagi ke 3,2 ke 3,1. Dari 3,1 naik lagi ke 3,4. Dari 3,4 turun lagi ke 3,1. Dari 3,1 naik lagi ke 3,2 ke 3,5. Jadi bisa dibilang teritori 3% untuk inflasi di Amerika itu cukup sulit ditangani. Dalam artian cukup sulit untuk bisa mempertahankan inflasi itu di angka 3%, di bawah 3,5%. Ya, kalau dilihat ini 3%, 3,2 naik ke 3,7. Turun lagi ke 3,1, naik ke 3,4. Dari 3,4 turun lagi ke 3,1, ke 3,2 naik lagi ke 3,5. Ya, jadi bisa dibilang kalau saya pribadi ya asumsinya di sini market terlalu overreacting kalau menurut saya sih ya. Entah ini kalau kalian bahasanya seperti manipulasi, kalau saya pribadi sih ya. Kalau saya pribadi ini pandangan untuk jangka panjang sih sebenarnya dari masalah pemotongan suku bunga, paling buruknya adalah isu masalah tidak akan ada pemotongan suku bunga di Amerika pada tahun ini. Ingat, tahun ini itu masih panjang ya, masih lagi 7 bulan lagi. Dan karena akan adanya pemilu nanti di bulan November akhir tahun ya, kemungkinan nih saya juga ada isu lagi bahwa The Fed akan melakukan pemotongan suku bunga satu kali sebelum pemilu. Ya, sebelum pemilu kemungkinan akan ada pemotongan suku bunga lagi. Bukan pemotongan suku bunga lagi, kemungkinan pemotongan suku bunga yang pertama pada saat sebelum pemilu itu, entah itu di bulan September atau di bulan Oktober, pokoknya sebelum tanggal pemilu di Amerika. Ya, itu ada 3 isu berarti ya. Yang pertama, tidak ada pemotongan suku bunga sama sekali. Yang kedua, hanya satu pemotongan suku bunga di tahun ini, yaitu sebelum pemilu. Lalu isu yang ketiga adalah akan ada pemotongan suku bunga sebanyak 2 kali pada tahun ini. Kalau saya pribadi, sekali lagi, ini asumsi saya pribadi, market sekarang itu terlalu overreacting. Overreacting terhadap apa yang terjadi di data kemarin. Ya, overreact. Kecuali keluarnya dari 3,5 ke 3,1, oke, itu wajar, harga lompat terus-terusan nggak masalah ya. Ini masalahnya yang turun itu bisa dibilang hanya CPI month of month yang di luar ekspektasi, dari 0,4 ke 0,3, sisanya sesuai ekspektasi. Bahkan kalau dilihat angka ekspektasinya ini tidak terlalu jauh dari data sebelumnya ya. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi, kalau dilihat dari angka yang keluar di sini itu menunjuk, ini inflasi doang ya, jangan dilihat dari retail sales dan manufaktur New York Empire State Manufacturing-nya, jangan dilihat di situ. Yang saya lihat ini cuma inflasinya doang ya. Kalau dari inflasinya doang, dari 3,5 ke 3,4 penurunan itu sebenarnya tidak terlalu signifikan, karena kita hanya berkutat di sekitaran angka 3% untuk masalah inflasi, tidak menunjukkan penurunan signifikan. Ini bahkan penurunannya pun lebih tidak jika dibandingkan sekali lagi dengan data bulan lalu, itu tidak
menunjukkan hasil yang memuaskan sebenarnya. Bahkan month of month-nya pun tidak turun sama sekali. Karena kalau kalian bandingkan month of month di Amerika itu, CPI month of month itu terendah adalah pernah di minus 0,1, which is good sebenarnya. Ya, dari minus 0,1 tidak pernah di angka minus lagi. 0% itu pernah, yaitu di November 2023. Ya, November 2023. Semenjak dari November 2023 month of month-nya itu terus beranjak naik dari 0,1, 0,3 stay, kemudian 0,4 stay, dan sekarang 0,3. Jadi pertumbuhan inflasi secara bulanan itu sebenarnya masih ada, sehingga secara tahunan otomatis itu akan dipengaruhi. Ya. Jadi kalau boleh saya bilang, kalau ini 3,4, oke, ini 3,4, kemudian CPI month of month keluarnya 0,1 atau 0, oke, itu saya akan bisa saya bilang kemungkinan di bulan depan pertumbuhan inflasi secara tahunan bisa drop ke angka 3,1 ataupun 3%. Itu lebih make sense. Kalau di sini dengan month of month-nya yang tetap di 0,3, 0,4, 0,2 tidak terlalu drop sekali, ya saya rasa CPI year on year di sini akan masih kondisinya di atas 3%. Rada berat kalau bisa di bawah 3%. Entah itu 2,9 ataupun 2,8. Kemungkinan sih mentok-mentok ya. Mentok-mentok palingan 3,3, 3,2% di sekitaran itu untuk angka inflasi di Amerika. Ya, jadi sekali lagi secara pribadi dengan data seperti ini, ya, dengan data seperti ini, saya melihat data inflasi yang ada di Amerika, sekali lagi inflasi doang, bukan retail, ya, bukan retail. Kalau retail sales kalian lihatnya beda, ya. Kalau dari segi inflasinya doang, bahkan dari segi inflasi inti di sini tidak terlalu deras penurunannya, ya. Tidak terlalu deras juga. Karena kalau dilihat juga di sini secara core CPI-nya ini bisa dibilang turun misalnya dari 4%, kemudian 3,9, 3,9, 3,8, 3,8, sekarang ke 3,6. Memang secara core CPI year on year-nya itu bergerak turun. Tapi kalau dari month of month-nya ini bisa dibilang tetap stay. Jadi secara inflasi inti dan juga inflasi biasanya itu akan masih ada di sekitaran 3%. Bahkan core inflasi di sini saya perkirakan akan balik lagi ke sekitaran 4%. Dan sedangkan inflasi year on year saya perkirakan akan masih stuck di sekitaran 3%. Entah itu 3,5, 3,3 sekali lagi. Dan paling rendah adalah sekitaran 3,2. Intinya kalau saya pribadi, inflasi di Amerika itu masih tinggi, belum ada alasan untuk adanya pemotongan suku bunga dari The Fed. Kecuali nanti di bulan berikutnya, ya, di bulan berikutnya berarti di bulan Juni dan juga bulan Juli, ya. Juni dan Juli kita melihat data penurunan dari CPI. Oke, bisa saya katakan di bulan September kita bisa melihat pemotongan suku bunga untuk yang pertama kalinya. Tapi kalau bulan depan ini malah naik dan di bulan Juli juga ikut-ikutan naik, berarti secara bulan Mei sekarang data ini kemungkinan bukan data yang benar. Ya, kalau memang nanti di bulan depan, bulan Juni dan bulan Juli data yang CPI keluar itu seperti yang saya inginkan misalnya, sesuai yang saya asumsikan, ya berarti data yang di bulan Mei di sini bisa dibilang data bias error sih. Ya. Jadi seperti itu. Intinya inflasi di Amerika itu masih tinggi dan gold itu kemarin dibawa naik kemudian dibawa turun karena market itu berpikir dulu, ya. Ini market otomatis bergerak naik. Kenapa? Market itu bergerak naik akibat data retail sales dan juga Empire State Manufacturing Index. Sehingga dari 2361 naik sampai ke 2377. Dan setelah itu, ya, 1 jam berikutnya harga itu drop sampai ke 2352. Ya, drop sampai ke 2352. Setelah itu harga dibalikin naik lagi sampai ke 2373 dan menembus 2377. Ya, berarti otomatis market itu berpikiran oke, sepertinya inflasi di Amerika itu sudah mulai turun sehingga orang-orang mulai berekspektasi, ya, pemotongan suku bunga akan benar terjadi nanti di bulan September. Ya, itu sih pandangan orang-orang di sana. Ya, kalau saya pribadi sih belum bisa.
Kalau saya pribadi sih ya, seperti itu. Dan sekarang bagaimana untuk analisa hari ini? Ntar, kalau hari ini kita ada berita nggak ya? Untuk hari ini kita nggak ada berita yang banyak sekali, kecuali cuma seperti biasa ya hari Kamis. Hari Kamis setiap minggu kita di sini cuma ada data dari unemployment claim dan juga di sini ada PILI Fed Manufacturing Index. Untuk dari segi manufacturing index, saya rasa di sini akan hasilnya masih jelek ya. Saya rasa nggak akan terlalu gimana-gimana sih. Dan kemudian dari segi unemployment claim di sini jaraknya lumayan jauh sekarang ya. Dari 231.000 diperkirakan akan turun ke 219.000. Jadi kalau di sini hasilnya hijau ya, ini bisa menjadi trigger kalau nanti USD bisa menguat sehingga indeks dolar kemungkinan gold akan bisa terkoreksi turun sih. Ya. Jadi kalau dilihat nanti malam di sini kemungkinan bisa berpengaruh ke gold dampak dari tingkat pengangguran mingguan seperti biasa ya. Kalau keluarnya di bawah 219.000, keluar misalnya 218, 217, 215 kayak sebelumnya ini ya, 212, 211 kayak gini misalnya, ya itu akan menguatkan dolar sehingga gold akan diseret turun. Tapi kalau keluar di atas 231.000, nah itu yang bahaya, gold bisa naik dan kita akan trading di teritori 2400. Ingat, 2400 merupakan target yang harus terpenuhi di bulan di Q2 ya, di Q2. Dan sekarang ini masih di Q2, dalam artian kan Q2 itu dari bulan Juni, Februari, Maret, April, Mei ya. Sekarang sudah di bulan Mei, akhir Q2 adalah di bulan Juni. Entah di bulan Juni kita akan trading di 2400 atau Q2 itu hanya menjadi target bahwa harga pernah menyentuh 2400 sehingga nanti kita bisa melihat penurunan di bulan Juni ya, seperti itu. Dan sekarang bagaimana? Oke, saya lanjut untuk analisa. Secara daily kita sudah melewati trendline. Oke, trendline ini sudah fix kita lewatin, berarti kita otomatis sudah dalam pergerakan kondisi yang bullish. Ini saya buat, kalau kalian ingat apa yang saya buat pada hari Senin kemarin dari candle weekly ya. Candle weekly sudah saya bilang, candle weekly di sini adalah bullish engulfing. Sehingga candle weekly saya menginginkan harganya penurunan at least sampai ke 2338. Ternyata harga memberikan kita diskon sampai ke 2333 ya, 2333, dan kemudian harga sekarang bergerak naik. Ya, harga sekarang bergerak naik. Dan secara monthly sekarang harga itu sudah mengisi 70 harga sekarang sudah mengisi 80% dari candle ekor April bulan lalu. Ya. Kalau sampai bulan ini kita melihat sweep ekor atas bulan April sampai 2431 ya, itu kecenderungannya kita bisa melihat kenaikan di bulan depan, bulan Juni. Ini saya kasih info dikit di monthly ya. Tetapi ini sekarang kita sudah mengisi sebanyak 80% dari ekor April 2024 kemarin. Yang saya takutkan adalah harga ini sudah mengisi misalnya nanti sampai 85% ataupun 90% dari ekor bulan lalu. Dan kemudian jika ada suatu hal ya, untuk di bulan ini sih kita sudah nggak punya berita apapun lagi ya, yang secara signifikan untuk di bulan ini kita sudah tidak ada berita yang kuat ya. Cuma ada sisa satu ini meeting minutes, kemudian ada manufacturing PMI flash, ini sih nggak akan terlalu berpengaruh sih ya. Sampai akhir bulan kita nggak punya berita apapun lagi yang sangat kuat, kecuali nanti ini ada core PCE price index sih. Ini di tanggal 31 Mei, itu kan masih jauh. Tapi kalau secara bulanan candle monthly, kalau ini harga memang bisa mengisi 80% lebih ataupun sampai 90%, tapi dia tidak sweep 2431 dan kemudian ada suatu kejadian apapun itu, saya kurang tahu misalnya, dan harga turun kenceng sampai di bawah 2300 dan flip bearish secara monthly, wah itu kita akan bisa melihat luar biasa penurunan dari XAUUSD di bulan Juni.
Ya, nothing is impossible sebenarnya. Siapa tahu ya kan, kita kan masih punya lagi 15 hari untuk menutup di bulan Mei sekarang. Siapa tahu selama 15 hari ke depan tanpa berita yang kuat, ataupun misalnya selama 15 hari ke depan kita melihat data US itu hijau semua ya. Dari sekarang sampai di akhir bulan misalnya harganya data di US itu hijau semua. Ini kemungkinan bisa diseret turun, bahkan bisa drop. Dan seandainya seperti itu berarti candle sudah memfill ekor sebelumnya, sudah ngisi ekor, dan kemungkinan bisa drop ke bawah. Kalau benar ngedrop ke bawah, wah itu parah sih ya. Itu parah sekali. Itu saya sedikit intermezzo dari candle weekly ke monthly ya. Untuk daily bagaimana? Untuk daily, untuk daily kita sudah berhasil tutup di atas teritori candle daily sebelumnya ya. Candle daily sebelumnya itu adalah penutupan terakhir ada di 2383,41 ya. Selama harga di 2383,41 harga itu tidak berhasil tutup di atas itu, dan sekarang akhirnya harga berhasil tutup di atas di 2383. Berarti condongnya bagaimana? Ya, secara daily condongnya ini masih akan bergerak bullish. Karena harga sudah break juga dari high sebelumnya di sini, yang berarti menandakan ini harga sudah membentuk yang namanya udah membentuk namanya higher high, higher low, higher high. Ya, tinggal membuat higher low aja untuk harga bisa melanjutkan kenaikan. Ya. Kalau dilihat apakah harga bisa naik sampai ke 2431, bisa aja ya. Karena daily kita tutup di atas 2383, otomatis kita akan bisa melihat kenaikan, dan harga sekarang pun ini sebenarnya sudah naik ya. Ini untuk hari ini per video sekarang ini harga sudah naik sejauh 100 pip, bahkan tadi sudah naik sejauh 112 pip. Apakah kita mau buy sekarang? Saya rasa enggak sih ya. Yang penting daily kita sudah lihat bahwa harga berhasil tutup di atas 2383, which is good. Jadi akan ada kemungkinan harga naik. Tetapi ya, ini merupakan penutupan candle daily yang all time high lagi ya, bukan all time high dari segi ekor, tapi all time high dari segi penutupan candle. Kalau dilihat all time high sebelumnya itu kan di sini, anggaplah ya, di sini di harga 2373. Ini kan penutupan lebih tinggi daripada sebelumnya. Harga dibuat tinggi kemudian drop ya, kemudian di harga di tanggal 15 April penutupan lebih tinggi lagi sebelum akhirnya koreksi panjang, dan sekarang berarti penutupan candle daily sekarang sudah pindah ke harga 2380 berapa ini? 2386,07. Kalau ini flip bearish secara daily ya, berarti otomatis kita akan punya satu resisten penutupan daily yang ada di 2386. Tapi kalau ini terus naik ya, berarti belum bisa kita identifikasikan di mana resisten daily untuk saat ini dari segi penutupan candle ya. Itu. Jadi untuk daily seperti itu kita masih akan bisa melihat kenaikan, kecuali kita sudah membentuk yang namanya candle merah di daily ya, candle merah di daily. Dan sekarang apakah kita bisa trade open posisi? Kemarin ini sedikit intermezzo lagi sedikit. Kemarin ketika harga itu naik dan turun dan break di bawah 2361, sebenarnya saya ada mau ambil posisi sell, tapi kalau dilihat dari amannya ya, sebenarnya area kunci adalah di 2350 seperti yang sudah saya bilang kemarin ya. Sekalinya harga break di atas 2350, harga itu kan langsung terbang gila-gilaan ya. 2361 itu bisa dibilang harga itu di break tapi belum di retest. Jadi kalau saya mau nge-sell sebenarnya di bawah 2350 untuk bisa ambil posisi lebih aman, lebih secure-nya ya, lebih make sense, lebih secure untuk di bawah 2350 baru bisa ambil sell. Kemarin itu saya literally mau ambil posisi buy, tapi saya lebih sedikit kontra dengan pandangan tentang CPI di Amerika ya. Jadi untuk saat ini saya sedikit kontra dengan masalah data CPI dan juga pandangan saya pribadi dengan pandangan gold sekarang sih ya, sedikit kontra. Tapi untuk secara teknikal ini masih naik ya, ini teknikal masih naik, jadi wajar ini akan bisa bergerak naik terus. Mau nge-buy di mana sekarang, mungkin pertanyaan kalian ya, mau nge-buy di mana? Kalau dilihat ini berarti 2361 saya rasa tidak bisa dijadikan patokan untuk sebagai area.
bagus buat ngebuy sih ya. Ini saya rasa nggak worth. Bentar, saya hapus ulang deh ya, saya supaya nggak bingung di sini. Yang penting kalian lihat ini 2398 sampai 2000, saya genapin aja lah ya 2400 supaya kalian nggak bingung. Ini saya pakai genapkan aja 2400 ya di sini. Kalau dilihat ini kan candle H1-nya ada sedikit bias. Kalau saya cek H4 dulu. H4 juga banyak biasnya. H4 banyak bias. Kalau dilihat H1 oke, nggak bisa ya. Jadi kalau saya pakai H1 aja lah ya. Kalau 2400 lewat berarti kemungkinan harga itu bisa naik lagi sampai ke 2410. Ya. Bisa sampai 2410. Kalau 2410 lewat ya udah dia akan naik, mungkin bisa sampai 2425 sampai sweep 2431 all time high sebelumnya. Dan apakah kita akan trading secara all time high? Saya rasa belum sih. Pandangan saya belum bisa saat ini kita akan trading di teritori 2400. Ini cuma pandangan saya pribadi sih ya. Saya rasa agak berat untuk bisa trading di 2400. Kalau ngebuy sekarang gimana? Sebelum kita berpikiran ngebuy, ini apakah target sudah sesuai atau belum? Kalau dari segi Fibonacci ya yang kemarin saya gambar, ini harga sudah nabrak 1272 dan kemungkinan harga bisa naik sampai ke 1618 ya. Nabrak bisa sampai 1618 itu di harga 2407, which is dengan mepet sekali di 2410 ya, lagi 30 pip doang. Dan apakah harga akan muter sekarang atau muter nanti di 1618? Tergantung ya. Jadi kalau dilihat ini harganya sekarang kalau dihitung secara Fib apakah akan bisa lanjut naik? Kalau ini adalah high sekarang dan bisa melanjutkan penurunan, ya kalian tinggal tarik Fibo aja di sini dari low sampai paling atas di sini. Kalau memang ini adalah high terakhirnya, ya kalau ada buat high lagi, ya berarti geser lagi titik 0 Fibonacci-nya ya. Jadi kalau dilihat sekarang ini 2372 menjadi 38,2, kemudian 2364 50%, 61,8 ada di 2357 ya. Itu Fibonacci yang kalau kalian mau pakai. Kalau saya lihat hanya sekedar dari area support resisten doang ya. Kalau secara H4 itu sekarang kita punya penutupan di H4 2377 berarti tetap ya. Ini akan saya tetapkan berarti di angka 2377,8 ya. 2377,8 akan saya tetapkan sebagai resisten become support yang valid untuk saat ini ya. Itu dari segi H4. Kalau saya pindahkan ke H1, next supportnya kalau bisa itu, wah ini rada berat sih ya. Dari 2377 sampai 2350 itu sih gede banget ya untuk masalah supportnya sebenarnya. Kalau dicari range tengah-tengahnya sih ya, saya rasa di harga 236. Wah ribet sih nih. Ya ini tengah-tengahnya rada ribet sih ya. Kalau dia break di bawah 2377, ini kalau dilihat kategori demand, kategori demand sih, wah ini gede sekali sih masalahnya ya. Ini sih gede sekali masalahnya untuk area demand. Sebentar saya coba ke M5. Ke M5 sih di bawah ya, di bawah sekali untuk area demandnya sih di sini sebenarnya. Jadi untuk di tengah-tengah saya pribadi ini rada kesulitan untuk dicari titik tengah kalau di bawah 2377 untuk saat ini ya. Tapi kalau secara historinya kalau boleh saya gambar ya, saya rasa nggak pakai level ya, saya rasa lebih pakai zona aja di sini supaya lebih kelihatan ini maunya kemana arahnya itu sih. Kalau saya pribadi sih akan pakai zona ini. Ntar coba saya kombinasikan dengan time frame 2 jam dan juga time frame 4 jam siapa tahu napas ya. Oke. Oke, berarti ada secara H4 ini benar ya, ini benar. Ini break, ini ketahan, ini ketahan, ini break. Kemudian ini apa namanya? Bias.
Jadi kalau dilihat, coba saya kecilkan dulu. Yang mana bisa saya pakai ini? Oke. Oke, saya rasa ini deh berarti ya. Kalau dibawa ke H1, merada bahaya sih sebenarnya ini ya. Ini sih di 236. Kalau cari titik tengahnya itu 236 berapa dikit ya? 2363 ya, 2363 kayaknya. Ini sih titik tengahnya kurang bagus sih sebenarnya ya. Ini titik tengahnya kurang bagus nih, literally kurang bagus titik tengahnya. Jadi kalau kalian ingin ambil buy, ya kalau ini memang adalah high sekarang terakhir, kalian boleh tarik Fibo ya dari low terakhir di sini sampai high tertinggi di sini. Dan kebetulan ternyata ini 50%-nya ada di 2365, kemudian tadi saya buat 2363 dan sebesar kotak ini adalah Fibonacci 50%. Dan 61,8-nya ada di area 2357. Sebenarnya kalau 2357 sih di sini nggak ada yang terlalu kuat sih. Secara H4 sih ya ini masih ketahan, apa ada support H4 di sini. Kalau di H1 sih nggak begitu kelihatan di sini ya. Jadi kalau kalian mau pakai Fibo H4 untuk mencari retracement ya bisa sih di sini. Kalau memang ini adalah high sekarang dan tidak berubah ya. Oke, jadi kalau kalian ingin ambil posisi buy, sekali lagi bisa tunggu di antara 2377 untuk melakukan break retest. Karena 2377 ini kan sudah break dan belum di retest. Jadi antara ini kalian mau nge-buy di sini nanti ya, ataupun kalian mau tunggu di bawah di 2363 ataupun di 2365 tadi sebelum naik bisa juga. Kalau sekarang kalian ingin ambil posisi sell, consider bahwa stop lossnya jangan terlalu tinggi, at least lah. Sekarang kalian nekat nge-sell misalnya, berarti stop loss kalian harus di atas 2400 mau tidak mau ya, jangan di 2400 pas karena takutnya kalian kesambet di sana ya. Kalau kalian mau ambil posisi sell sekarang berarti stop loss kalian itu sebanyak 100 pip dari harga sekarang itu di 2392. Stop lossnya di 2402 ataupun 2403, at least pokoknya di atas 2400 ya. Kalau saya pribadi sih sekarang saya tunggu dulu ya. Untuk pribadi saya tunggu dulu. Antara saya mau nge-sell nanti misalnya kalau dikasih konfirmasi, atau saya tunggu buy di bawah sampai di 2350 baru saya nge-buy lagi, atau di 2363 baru saya nge-buy. Atau terekstrim adalah saya mau nge-sell di bawah 2377 jika H4 literally turun di bawah 2377 ya. Karena secara historinya ketika H4 break di bawah 2377 harga langsung drop sampai ke 2350. Kemungkinan saya ekstrim bisa seperti itu juga, nge-sell di bawah 2377 sampai 2363 atau bahkan sampai 2360 ya. Jadi sekarang kita wait and see dulu ya. Tunggu konfirmasi. Sekarang belum ada konfirmasi, buat nge-sell pun nggak bisa. M30 tidak bisa juga ya. Kalau dicari apakah ada liquidity di M5, liquidity di M5 saya rasa ini hampir membuat liquidity sih sebenarnya di sini ya. Ini harganya hampir membuat liquidity, tapi permasalahannya ini harga dibuat di jam 3 pagi ya. Harga buat di jam 3 pagi ini saya rasa harga sudah mulai rada mabuk sih sebenarnya. Tapi di sini hampir membuat liquidity ya, bukan 100% liquidity. Jadi kalau dilihat ada levelnya 1, 2, 3 ya, ada 3 level untuk liquidity di sini. Jadi kalau memang ini dihantam semua dan kemudian naik, ya kalau kalian mau buy di sini silahkan sih, yang penting stop lossnya jelas. Kalau saya pribadi sih nggak akan mau nge-buy di sini dulu ya. Jadi seperti itu. Intinya kalau kalian mau nge-buy tunggu di 2377 kalau bisa mantul. Kalau bisa tunggu di bawah lagi di 2363 atau ekstrim sampai 2350 mau nge-buy silahkan. Intinya sekarang jangan buy di pucuk ya. Ini sudah mau masuk ke dalam psikologi angka ataupun psikologi number di 2400. Oke. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD spesial pada hari ini ya. Sorry kalau ini videonya rada panjang supaya kalian ngerti juga. Karena kita sekarang di teritori hampir di 2400 ya. Jadi kalau sekiranya kalian ada pertanyaan seputar analisa sekarang yang cukup panjang, kalian bisa nanti tanyakan di live nanti sore.
Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan jika kalian ingin masuk ke dalam grup Aman Dana Trading Community di Discord, karena di sini kita membahas ya ada gold, kemudian ada juga forex juga, ya ada crypto juga dan lain-lain. Kalau kalian ingin join, kalian bisa menjadi membershipnya AMD Pro di YouTube Aman Dana, atau kalian merasa ribet menjadi member di YouTube, kalian bisa kontak teman saya, link WA ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, jadi thank you semuanya dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD berikutnya. Bye bye.